yang melahirkan sebuah kesepakatan. Bisa dipahami? Nah, berarti sekarang apa sih yang dimaksud dengan keyakinan itu bagi kalian? Apa kira-kira keyakinan? Hal yang diperolehkan adalah suatu hal yang dipercayai secara bersama oleh setiap anggota kelas, bertujuan untuk mempersatukan kelas tersebut untuk mencapai suatu kesepakatan yang baik untuk kelas itu sendiri. Ya, silakan duduk kembali. Cukup bagus pendapat yang dikemukakan bahwa keyakinan dibuat untuk melahirkan sebuah kesepakatan yang ada. Jadi kalau kesepakatan itu apa? Persetujuan bersama. Angkat tangan. Kesepakatan itu apa? Ya, silakan ketua kelas. Tadi keyakinan, sekarang kesepakatan kelas. Kesepakatan itu suatu persetujuan seorang kepada orang lain. Ya, menurut ketua kelas dia katakan bahwa kesepakatan itu adalah sebuah persetujuan yang disepakati terhadap orang lain. Nah, sekarang silakan nantinya Anda membuat sebuah keyakinan kelas ya, yang menurut Anda ini sebuah keyakinan yang harus kita taati secara bersama, atau sebuah perlakuan yang berdasarkan dari keyakinan Anda sendiri. Misalnya contoh, setiap pagi kita melakukan kesepakatan untuk melakukan pembersihan kelas bersama. Ya, kita tunggu deh. Ya. Ya, sekarang kita baca satu persatu ya, yang mana nantinya akan kita sepakati dari keyakinan akan kita melakukan kesepakatan secara bersama dalam sebuah aturan yang ada dalam bentuk keyakinan. Sekarang dari Linda, keyakinan saya yaitu masuk kelas tepat pada waktunya. Ini ya. Berikutnya Sri sama Sri siapa ini lagi? Keyakinan saya yaitu untuk datang ke sekolah dalam tepat waktu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan. Apa yang kami dapatkan setidaknya nanti akan bersama-sama kita melaksanakan suatu kesepakatan yang akan kita terapkan di sekolah kita dalam tujuan pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi dalam bentuk secara umum kepada Bapak Ibu guru. Dalam hal ini tentunya sangat penting bagi kami dalam merealisasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, saya mulai dengan pemaparan yang tentunya Bapak Ibu sekalian bisa lihat
slide yang ada di depan Bapak Ibu. Ini penyampaian informasi yang kami lakukan sesuai dengan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tentunya hal ini sangat penting kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan next. Dalam budaya positif, konsep utama yang paling kita ketahui di sini ada beberapa konsep yang akan kita terapkan nantinya. Yang pertama yaitu konsep perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Yang ketiga konsep kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru bisa dilihat dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar. Kenapa perlu dilakukan perubahan baru di dalam proses pelaksanaan belajar? Karena yang perlu kita harapkan dimensi profil pelajar Pancasila yang sesuai yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Ya. Berikutnya kedua, mandiri. Kita melatih mereka di dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengarah kepada siswa yang mandiri. Kita lihat disiplin positif dalam budaya kita. Makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa disiplin? Contoh, kemarin waktu kita sudah membahas mengenai komunitas belajar, saya juga menyebut tentang hal ini, disiplin waktu. Kita mendisiplinkan seseorang, lantas kita sendiri tidak disiplin. Ini kan menimbulkan ketidaknyamanan juga bagi seseorang, ya kan? Bagaimana yang harus kita lakukan? Berarti kita mendisiplinkan diri. Setelah itu kita mendisiplinkan orang lain. Itu yang perlu kita tanamkan dengan hal budaya positif. Berikutnya, sebagai pendidik tentunya yang kita menerapkan disiplin waktu. Tujuan kita yang kita harapkan adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Yang kita ambil yaitu disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun misalnya kemarin kita sudah bersama-sama menerapkan atau mencoba menerapkan disiplin terhadap anak-anak. Nah, hal yang ada yang kita terapkan kemungkinan besar ada anak yang menerima, ada juga yang tidak. Sehingganya ini bagaimana kita mengusahakan itu secara bersama-sama, tentunya kita membangun budaya positif secara bersama dan bersama. Nah, setelah itu kita mewujudkan budaya positif ini secara bersama-sama terhadap murid atau siswa. Kenapa? Karena kalau cuma satu orang saja yang mewujudkan itu agak susah. Sehingganya diperlukan semua stakeholder yang ada di sekolah, yaitu warga sekolah. Ketiga item tentang motivasi perilaku manusia, inilah yang akan kita terapkan dalam peserta didik, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan sesuai dengan penerapan atau dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya, silakan siswa yang terlambat datang cuci WC, ya selesai, habis cuci WC sudah. Apakah di hatinya
mendongkol atau tidak melakukan hukuman yang nantinya mematikan kreativitas. Tetapi misalnya kalau hukuman untuk yang olahraga karena terlambat datang pasti lari yang pagi kan, berarti itu sehat. Nah kalau kita memberikan hukuman kepada siswa, ya berarti salah satunya apa kira-kira? Kita tanya kenapa bisa terlambat, ada apa? Kita menggali informasi, kenapa sampai punya masalah, kenapa ada masalah. Selanjutnya kita bisa berikan solusi, memecahkan solusi itu bersama. Saya terlambat datang Pak karena rumah saya jauh. Nah, trik apa yang akan kita berikan kepada anak supaya kau tidak akan terlambat lagi? Motivasimu ada terbangun dalam diri. Itu yang dimaksudkan. Sehingga kita memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada peserta didik dan akan dilakukan nantinya oleh peserta didik. Memang kalau dilihat, kalau saya perhatikan, kebanyakan kita ini punya tanggung jawab yang cukup besar. Saya kira kemarin sebelum saya masuk di grup penggerak, ternyata wajar-wajar saja kita melakukan ini. Tapi setelah saya masuk di grup penggerak, jauh berbeda apa yang akan kita laksanakan nantinya di generasi ini. Ya, itu sehingganya saya katakan yang nilai yang ada yang melatih untuk diri anak ada di dalam nilai inspirasi. Nah, next. Berikutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Bisa dilihat ya, kalau kita menerapkan hukuman dengan penghargaan, misalnya hukuman menyakitkan, ini saya pernah juga lakukan yang sama. Berikutnya tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ya, ternyata setelah saya analisa, ya apa yang saya lakukan dengan memberikan hukuman ternyata seperti ini. Ya, ketakutan, menyakitkan mereka, dan tentunya ada dalam hati dirinya begini. Berikutnya penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, membunuh dengan sistem ranking, merampas hak menghargai sebagai fasilitator yang untuk mengawasi setiap gerak-gerik siswa. Guru mengarahkan, bukan terjun langsung, tetapi bagaimana kita memantau, bagaimana kita mengarahkan agar siswa itu terbuat. Apa yang dia lakukan? Ya tentunya untuk manfaat bagi dirinya sendiri. Ini yang akan kita terapkan, yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat. Kenapa dalam hal ini? Berarti murid tidak dikekang, murid tidak dibatasi, murid tidak kita ruang geraknya kita batasi. Jadi kita menggunakan restitusi ini, kita memberikan peluang gerak itu sebuah dalam filosofi pendidikan dari Pak Kinabalu Dewantara bahwa guru itu menuntun. Ya, jadi dia menuntun peserta didik sampai mampu dia mandiri dan berdiri sendiri. Dan sekarang dari mana kita lihat dalam kontrol itu ada teori kontrol. Jadi bukan menghukum, bukan menindas, bukan menyakiti dan sebagainya. Kenapa? Karena bentuk hukuman yang akan kita berikan hanya membatasi ruang gerak siswa, sehingga kita dikatakan sebagai musuh dari siswa. Gitu. Tetapi tidak sedemikian yang kita lakukan. Kita memberi tuntunan kepada mereka supaya mereka bisa berbuat kebajikan sesuai dengan nilai-nilai yang analisa. Setelah itu mereka membuat kesepakatan dan aturan yang mereka laksanakan. Berikutnya, next, posisi kontrol. Itu yang konsep tadi. Ya, kita lihat posisi kontrol. Bisa Bapak Ibu perhatikan, yaitu penghukum. Seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Ya, berikutnya. Nah,
penerapan 5 positif kontrol, yaitu kasus siswa membolos dari jam pelajaran. Bisa dilihat menghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Ini biasanya sering juga dilakukan ya. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Berapa kali Bu, guru harus memberitahu kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Ini kata-kata yang dilontarkan ya, seolah-olah ya siswa tersebut merasa bersalah. Berikutnya, teman. Guru dapat dijadikan teman berarti yang keluar atau kalimat yang keluar lebih pasnya yaitu ayolah yang patuh. Buat apa bolos? Buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu sakit. Itu kalau bahasa teman. Antara ini bentuk keyakinan-keyakinan yang ditulis oleh siswa. Jadi melahirkan sebuah kesepakatan dan aturan bersama yang dilaksanakan di kelas. Jadi tadi saya punya beberapa kelas itu sudah saya buat, lakukan, dan saya suruh mereka buat setelah mereka. Selanjutnya, next. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, jadi abstrak berupa pernyataan yang universal dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan dan semua warga kelas telah dilibatkan. Sama dengan kita membuat tentang aturan ini. Apa yang kira-kira yang harus kau buat gitu ya? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kau sudah buat keyakinan di kelas, sudah membuat sebuah keyakinan yang misalnya tidak ingin terlambat tadi. Kira-kira untuk menguatkan keyakinan kau itu seperti apa? Apa yang harus kau lakukan? Jadi kita memberikan kepada pertanyaan-pertanyaan itu kepada siswa untuk siswa yang akan menjawab nantinya. Jadi kita bukan menjebak siswa, tetapi menggali apa permasalahan dan solusi yang akan kita terapkan kepada siswa. Itu kira-kira pertanyaannya ya. Berikut next. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berrefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang dimaksud yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Karena mengacu kepada standar nasional pendidikan. Dan next. Terima kasih dalam sosialisasi ini, dan dari saya sebagai guru penggerak tentunya bersama-sama kita mengajak kepada sekalian Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dan kita bersama-sama juga melaksanakan budaya positif ini terhadap siswa, terutama terhadap diri kita. Selanjutnya kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang berpihak kepada siswa. Itu yang kita harapkan semua. Demikian penyampaian saya pada siang hari ini, dan saya akhiri. Kalau ada pertanyaan ya. Nah, dari 5 yang ada, kira-kira mana yang pas untuk dijadikan kesepakatan kelas kalian? Oh ini Ibu, oh ini misalnya 1, 2, 3 yang diambil. Ibu kita ambil cuma 2 saja. Oh iya, 2 saja. Kita tempel di kesepakatan. Jadi semua per orang menuliskan keyakinan. Kita tempel di keyakinan, misalnya 5 kesepakatan kelas, terus konsekuensi kalau misalkan pasti kesepakatan kelas ada mungkin apa namanya disiplin, tentang disiplin masih ada kan, misalkan ada disiplin atau lambat masuk, konsekuensinya bagaimana? ya, tawarkan ke mereka apa kira-kira konsekuensi kalau misalnya tidak tepat waktu.
muncul dari beberapa orang pasti kepala yang mencetuskan itu kan ide itu. Kan kemungkinan yang lain ada yang keberatan pasti kan. Bagaimana itu yang saya masih bingung ya katakan. Intinya sebenarnya bagaimana kita takutlah. Ada pasti orang yang tidak berani mengungkapkan apa yang ada dalam dirinya. Perasaan yang misalkan dia ini sebenarnya nggak suka, nggak setuju dengan ini. Tapi dia tidak berani bicara. Mungkin dari 100% ada mungkin 50% atau 25% yang seperti itu. 25 mungkin yang berani mengungkapkan. Nah inilah yang 25% ini yang jadi target saya. Bagaimana kita tahu kalau dia ini memang betul-betul setuju dengan apa yang disepakati. Ya, solusi yang pernah saya lakukan seperti itu, mereka yang tidak mengeluarkan pendapatnya silakan berdiri, ya. Karena tidak semua orang ini ini alasan kira-kira bagaimana? Kok bisa tidak dilakukan? Akhirnya ya terjadi kesepakatan bicara sama. Ada yang lain selain itu? Ya Pak, boleh silakan. Ada yang intrinsik sama ekstrinsik tadi. Iya. Ini saya kan tadi kita harusnya lebih menerapkan yang nilai intrinsik ya. Iya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Hal ini merupakan fungsi intrinsik. Nah, contohnya tadi yang ibu kita bilang ada yang terlambat ya. Ada yang terlambat. Nah, di sini misalnya ada 10 orang yang terlambat. Kita tidak bisa menghukum dia dengan menentukan hal yang dan lain sebagainya karena yang kemarin ini kan yang benar berdasarkan. Kalau tidak ada, ya pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.